Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya karena data nggak bisa bohong ya. Ya, hari ini hari Kamis ya, 21 Juli, oke. IHSG gimana tadi? Hmm, Ini kayaknya masih trading deh. Ya, minus ya 0,53% lumayan minusnya. Kemarin naik 2%, sekarang naik 0,5, hal wajar. Ya, oke ya. Hari ini gue mau bahas saham Arto ya, Bang Jago. Ini kuartal 2 ya guys. Kuartal satunya gue udah pernah bahas. Kuartal 4 2021 juga gue udah bahas. Ya ini udah konon banknya udah menghasilkan laba ya Arto. Kita ya semoga info gue ini bermanfaat aja buat lo. Ya robo dari 19.000 robo ya. Bank digital. Oke, hari hari ini dia naik atau turun. Ya hari ini turun 3% guys. Arto ya. Ya bergerak di bank. Ya kita tahu lah bank digital ya. Ya konon katanya populernya bank digital tuh mungkin ya, gue katanya aja nih ya, nggak ada biaya transaksi kalau transfer dan katanya bunga depositonya gede. Cuma gue ingetin lu guys ya, kalau lu misal jadi nasabah atau bank digital apapun yang abang apapun lah bukan hanya digital, kalau bunga deposito terlalu gede, itu artinya banknya juga harus nombok ke lu guys. Artinya dia harus bekerja lebih keras dan intinya potensi itu bank robo lebih gede ketimbang bank-bank yang normal gitu loh ya guys. Itu aja karena nawarin return yang tinggi. Nggak gampang loh. Bisa nawarin kasih orang jaminan return 6% per tahun, 5% per tahun misalnya deposit. Wah, nggak gampang itu. Ya, maksud juga kita tuh sebagai nasabah juga berpikir jernih juga gitu loh. Ya, jangan asal wah ada bunga deposito gede gue masukin duit gue. Wah, 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 wah. Ntar kalau robo aja lu tahu dari mana kan nggak gampang itu. Jadi kan harus ada prosesnya didapetin 6% itu kan. Atau misalnya dia tawarin bunga 5% gitu misalnya per tahun, dia ada prosesnya itu, dia harus minjemin duitnya ya pakai duit nasabah, pinjemin ke ya orang lain lah, pinjemin orang lain. Dan tentunya kalau orang lain itu kan yang minjemin itu kan, yang dipinjemin itu ya dia harus bayar dan ada berpotensi gagal bayar kayak gitu. Makanya hati-hati kalau bunga terlalu gede juga, return terlalu gede ya. Iya, ini pemegang saham 29%, 11% nih dompet karya anak bangsa 21%, GIC Private Limited 9%, masyarakat 27% ya. Berarti masyarakat kira-kira sekitar 2,6 ya, 3 miliar lembar lah dipegang masyarakat guys ya. Ya soalnya kemarin ada yang nanya gue juga, aman gak naruh duit di Arto? Maksudnya nabung gitu di Arto. Bukan hanya Arto sih, di bank-bank digital ya. Ya, ya semakin tinggi dia kasih lu bunga return-nya, bisa jadi semakin tinggi di robo juga. Hati-hati, high risk high gain gitu aja sih kalau gue bilang, terserah aja sih. Tapi gue nggak bilang berarti jelek ya, nggak, hati-hati aja. Ya untungannya dari bunga lah, bisnisnya lo tahu bunga. Ya, oke. Ya kita lihat laporan Q2-nya aja guys. Q2-nya. 101 miliar 2019 ekuitas, lalu naik 1,2 T, naik 1100%, lalu naik 8 T, 538%, dan sekarang hanya naik 8,2 T, hanya naik 1% nih, hampir 2% nih. Berarti lumayan stuck nih ya, ada stagnan dikit nih dari 1 tahun ini nih, ya. Nah, ini kelihatan ada stuck nih kenaikan ekuitas nih. Ya, kelihatan nih udah mulai nih 1 tahun kelihatan ada stagnan di sini. Jumlah saham beredar 13,7 M, berarti book value RP7 95 592 dan sekarang 600 eh
Mana sih? Ini dia 603 ya. Kemungkinan karena gue pakai angka per tahun 1% aja ya. 1%, sorry. Ini 1,96% aja per tahun, maka per bulan kemungkinan 0, berapa lah ya. Kemungkinan book value dia di Juli sampai September ini ya 604. Karena nggak signifikan tadi 1 tahun itu nih. Jangan naiknya nggak terlalu signifikan. Harga rata-rata saham saat itu 135, 1115, 13.000 dan 9.000 ya. Turun dari sini kelihatan turun nih, sini ke sini turun. Dengan PBV 18, 12, 21 nih sempat PBV tertinggi ya, lu sempat tembus all time high-nya dia. Dan sekarang mulai turun ya 14 ya. Ini PBV-nya mal-mal guys 14. Wajar dia robo ya guys. Jadi terserah sih kalau gua saran saran gue pribadi ya sebisa mungkin kalau lu udah merasa udah hijau ya cabut aja. Menurut gua. Kalau lu mau ngarepin dia naik lagi sampai 15.000 absurd sih menurut gua ya. Ya mungkin bisa aja gua nggak tahu ya namanya kalau mungkin ada bandar bergerak bisa aja terjadi. Tapi kalau lu maksudnya mau nanya apakah fundamentalnya bisa ke arah sana ya menurut gua eh apa ya? Almost impossible. Impossible sih kalau lu lihat dari fundamental ya, impossible banget itu, mustahil. Justru ini kalau dari fundamental bakal robo udah jelas. Ya, ini aja udah mulai cenderung tanda robo dari 19.000 tinggal ke harga berapa sekarang 9 ribuan ya. Ya, diprediksi harga prediksi gue pakai ini aja book value PBV rata-rata 16,7 ya. Ini prediksi apa yang bergerak di masyarakat ya 16,79 maka kira-kira ya masyarakatnya harganya sekitar seginilah 10.141 ya Juli sampai tapi gue lebih percaya ini downtrend ya guys jadi bakal turun lagi ini gue lebih percaya dan gue secara jujur pribadi ya guys gue nggak bakal ada mau di saham-saham kayak gini udah PBV tinggi apa nggak jelas juga kalau gue ya nggak bakal mau gue ini saham downtrend ini laba ya kita bahas laba nih ya katanya kan dia udah ngasilin laba ya kalau lu nongol di berita pasti nongolnya begini nih. Nih, ini doang yang nongol nih di FB dan di berita ya. Wah, tembus 3 juta nasabah. Bang Jago catat laba RP 28 miliar. Ya, 29 miliar gitu kan. Wah, akhirnya terjadi nanti orang wah heboh gitu nih. Terutama yang nggak ngerti nih. Yang cuma ngeliat dari laba. Wah, heboh. Wah, Bang Arto udah mulai ngasilin laba. Permasalahannya orang-orang itu nggak ngecek. Kebanyakan dari kita ya. Ini 29 miliar labanya Bang Arto ini. Menurut ukurannya Arto ini gede apa enggak? Atau jangan-jangan jelek gitu loh. Ya. Kalau 29 miliar modal lu 10 triliun, ya jelas jelek ini laba. Tapi kalau dia 29 miliar, modal lu cuma 100 miliar, lu bisa ngasilin 29 miliar dalam setahun. ROE 29%, berarti lu hebat. Nah, berarti kita tahunya gimana dia bisa ini 29 miliarnya bagus. Nah, itu tahunya dari ROE. Nah, ini harus dicek dulu. Kebanyakan nggak dibahas nih. Kalau di berita-berita ROE-nya berapa enggak, cuma gini doang. Ya, no kayak gini kan. Wah, kuartal 2 bukukan laba bersih 29 M, tapi nggak dicek ROE-nya berapa. Nah, sekarang kita cek di sini. Ya, laba waktu itu dia rugi nih 2019, rugi 8 M. Terus rugi 25 miliar, rugi lagi 8 M dan ini baru untung. Oke, 28 miliar. Oke, secara untung oke ini pertama kalinya dia untung dalam 4 tahun terakhir dan ini memang sebuah prestasi ya. Akhirnya bisa meraih keuntungan. Nah, tapi naik kira-kira 434% pendapatannya oke laba bersihnya. Tapi jangan senang dulu guys ya kan seperti yang tadi gue bilang kita harus tahu nih 28 M ini bagus atau enggak untuk Artonya. Nah kita harus lihat modalnya makanya cara tahunya ini lu bagi ekuitasnya maka lu akan tahu berapa ROE-nya. Nah kita lihat ROE-nya saat itu ya.
Ini minus 8%, gak usah ngomong lah. Rugi itu udah pasti jelek ROE. Rugi jelek. Nah ini dia untung ya, yang katanya untung. Ini kuartal 2 ya. Kuartal 2 tuh berarti laporannya dari Januari sampai Juni. Dia ternyata ROE-nya hanya 0,35%. Anggaplah di kuartal 3 dan 4 kinerjanya sama, maka lo kali 2 aja. Berarti dia cuma dapat ROE berpotensi tutup buku tahun ini 0,7%. Berarti 0,7% jujur itu adalah angka ROE yang jelek. Jelek. Ya guys. Iya itu angka ROE yang jelek. Gue ngomong jujur aja jelek ya. Berarti memang jelek. Nggak ada istimewanya. Mending kalau nggak ada istimewanya, kalau biasa-biasa mending lah. ROE yang bagus tuh 10% ke atas ya standarnya. Standarnya ROE yang bagus 10% ke atas. Kalau sedang ya 8%-an ya. Di bawah 6% udah pasti jelek. Dan ini hanya 0,7, 1% aja nggak ada. Well, jelek banget. Ya jadi jujur guys, kalau lu kan udah beli misalnya nih harga-harga saham ini kan mahal banget. Udah mahal nih 14 kali. Anggaplah di 9.000 sekarang kan udah 10. Dan kalau lu berharap bahwa saham ini dari 10.000 akan ke 15.000 berdasarkan fundamental yang labanya begini doang. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Basically itu nggak mungkin. Ya, siapa yang mau hajar nih barang? Ya malah bunuh diri doang dia kalau mau masuk di sini kan. Ya mau kalau naik secara bandar mungkin ya bisa kalau bandar. Tapi bandar pun perlu modal juga untuk naikinnya kan. Nggak sesimpel itu juga gitu loh. Butuh uang juga. Jadi ini ROE jelek ya guys. Secara fundamental nih belum ada yang menarik meskipun dia udah menghasilkan keuntungan. Ini udah laporan kuartal 2. Kedepannya gimana prospeknya gue sendiri. Soal bank digital bisnisnya gue sendiri nggak bisa memprediksi dengan jelas ya. Kayak gitu nggak abu-abu gue sendiri juga. Terserah lo aja. Tapi kalau gue pribadi, gue lihat angka aja di sini belum menarik. That's it. Ya. Oh ya, gue juga perbilangin guys, gue tuh nggak ada anti ya dengan sektor tertentu ya. Kalau memang suatu hari ini bank digital bakal booming, labanya besar-besar ya, gue juga akan masuk gitu. Tapi kalau untuk sekarang gue melihat begini, I think no. Ya, I don't think so gitu loh. EPS 0 kok, ini minus nggak usah ngomong lah. Dan ini oke dia baru hasilin laba 2 ya. EPS-nya 2 tuh. Kenapa? Karena book value dia sebenarnya ya kecil dan ya cuma bisa hasilkan gitulah. Sampai 2. Ini kuartal 4 EPS-nya minus 101, minus 17 dan ini 6 ya. Tahun kemarin akhir tutup buku 2021 udah mulai untung tuh 6 dan ini 2. Anggaplah kalau kinerja sama lo kali 2 aja berarti berpotensi tembus EPS 4. Ya. Dari EPS 4 ini ya. Jadi nggak ada pernah bagi dividen, nggak usah ngomong. Pernya ini sih jelek nih, 0,02% tuh jelek banget ya kali itu berarti cuma 0,8. Per lo nggak usah ngomong deh jelek banget karena PBB-nya tinggi banget mahal dan labanya juga tidak mendukung gitu loh. Maka kalau dia berpotensi tembus EPS 4 ya. Tahun ini guys tembus berpotensi EPS 4 ya anggap kalau memang ada dividen 50% RP2 ya gue buat ngitung aja harga fundamentalnya aja ya. Maka kalau dia mana 2 maka menurut gua harga fundamental Arto cuman di sini RP 20 sampai 40. Ya dari returnnya aja. Ah nggak salah ngitung lo bro, enggak. Ya memang begitu. Mau diapain? Ya makanya gua nggak mau masuk di barang yang di mata gua nilai fundamentalnya, harga fundamentalnya 20 40 gua nggak mau beli di harga 9.650. Nah, nggak mungkin. Ya kayak gitu guys kalau ya keamanan uang lo yang terpenting sih menurut gua guys ya. Kecuali dia kalau di harga ada di harga RP30 ya gue mau masuk gitu. Misalnya masih worth it. Kalau begini enggak ya. Ya gitu aja sih guys kalau menurut gue. Jadi dulu waktu itu gue bikin video juga waktu masih di sini nih kalau gue nggak salah nih ya. 13 ribuan kok dulu gue bikin.
Kan gue bilang bakal roboh. Pasti roboh ya PBV tinggi. Ya memang roboh kan, saya itu roboh 7 ribuan, 8 ribu lah kalau nggak salah. Naik-naik lagi. Ya ini pasti tinggal tunggu waktu roboh lagi. Kapan itu ya nggak tahu. Ya oke guys. Gue sendiri kalau dari sisi bisnis ya, bank digital gue bener masih ngeblank gitu lah. Apakah benar se-wow yang bakal dikira? Tapi ya karena sekarang datanya menunjukkan dia labanya belum menarik, nggak menarik ya. I think ya belum waktunya atau gua nggak ngerti gimana. Ya oke guys, gitu aja guys. Sampai sini aja guys. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya karena ternyata nggak bisa bohong ya.